Tes, tes. Kemarin tuh aku ngobrol sama asistennya. Jadi dari Pak Jono tuh kemarin minta kita tuh dikasih 2 tugas. Kan untuk yang kemarin itu kan yang sebelumnya kita disuruh buat video aja. Nah, kalau sekarang kita itu ditambah sama bikin poster ilmiah namanya. Ntar aku share screen dulu. Kelihatan nggak? Buat ininya. Kelihatan play, lanjut. Oke. Nah, jadi buat kemarin tuh ini garis besarnya. Nah, yang pertama itu membuat video presentasi yang berkaitan dengan judul yang diberikan dan poster. Nah, buat judul yang sudah diberikan itu ada di sini listnya ya di bawah. Nanti teman-teman lihat aja teman-teman dapatnya apa gitu. Jadi dibuat video presentasi sama video presentasi sama posternya. Nah, yang kedua itu masih sama kayak tahun kemarin, durasi video itu minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Nah, kemarin tuh aku ngobrol sama asistennya, kalau lebih dari 10 menit gimana? Kalau lebih nggak apa-apa katanya, tapi yang penting kita masih masih relevan isinya gitu. Yang nggak boleh itu kurang dari 5 menit katanya. Jadi teman-teman harus bikin videonya lebih dari 5 menit gitu. Kalau lebih dari 10 menit nggak apa-apa. Terus yang ketiga itu wajib menampilkan wajah dalam video tersebut, vlog, dan memperkenalkan diri sebagai mahasiswa teknik kimia ITENAS. Nah, jadi ini kayak tahun kemarin, jadi videonya ada wajah kitanya lagi nerangin, terus jadi sebelum presentasi itu kita memperkenalkan diri sebagai mahasiswa teknik ITENAS, kayak perkenalkan nama saya Amal Rafli Arnoldi, NRP sekian dari jurusan teknik kimia ITENAS. Terus poin keempat itu dalam video wajib mencantumkan logo ITENAS dan HMTK. Nah, dalam video ini maksudnya jadi di video itu harus ada logo ITENAS sama logo HMTK. Normal lah ta. Kemarin tuh aku nanya ke kalau logo ITENAS-nya itu di seluruh video atau bagaimana gitu. Nah, kemarin itu jawaban dari asistennya buat logo ITENAS sama HMTK itu hanya di halaman depan. Jadi teman-teman kan kalau misalkan presentasi ada kayak halaman pertama gini, halaman judul. Kayak misalkan nama sama nama terus NRP. Misalkan ini ya. Misalkan di sini kan absorption misalkan. Terus di sini namanya Amalia Rafli Arnoldi, NRP sekian. Tadi di depan ini tuh ada logo ITENAS sama logo HMTK. Jadi misalkan gini. Misalkan materinya apa? Misalkan absorpsi misalkan. Terus amal plus 040. Nah, di misalkan di sini sama di Beli. Ini share screen-nya kayaknya ini. apa deh? Nge-freeze ya? Ini salah monitor deh. PPK salah monitor deh. Bentar. Nge-freeze.
Udah ada. Bentar. Aku tadi salah layar. Udah ada. Nah, udah nih. Nah. Udah. Jadi misalkan contohnya kayak gini, ini judul materi teman-teman, terus di sini nama NRP biasa. Di sini misalkan logo HMTK sama logo ITENAS gitu. Jadi buat logo HMTK sama logo ITENASnya itu hanya di halaman depannya aja. Di halaman depan untuk materinya, misalkan ini materi, ke belakangnya itu gak usah ada logonya. Kayak gitu. Kecepatan nggak aku jelasin? Oke, bentar. Oh ya, kalau mau ada yang mau tanya, langsung potong aja nggak apa-apa. Kalau mau tanya, oke, sok. Silakan. mau tanya nih yang buat video itu ada contohnya nggak sih yang tahun kemarin? Ada. Aku nggak tahu soalnya. Bentar, contoh. Bentar aku. Di linkin aja nggak apa-apa, nanti buka masing-masing aja. Iya. Nanti aku kirim link contohnya aja di grup ya, di grup Labtech. Boleh. Oke. Ada lagi? Oke, jadi intinya buat video presentasi itu, yang pertama poinnya itu berkaitan dengan tema yang diberikan oleh asisten. Jadi setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Nah, nanti sebisa mungkin dijelaskan gitu. Misalkan punya jihad, misalkan difusi cair. Nah, dijelaskan difusi cair itu seperti apa gitu. Jadi semua tentang materi yang semua tentang difusi cair dijelaskan gitu. Itu yang pertama. Yang poin kedua itu videonya itu durasinya antara 5 sampai 10 menit. Videonya tidak boleh kurang dari 5 menit, tapi boleh lebih dari 10 menit. Asalkan masih membahas materi gitu, lebih dari 10 menitnya. Terus poin yang ketiga itu di videonya kita wajib menampilkan wajah, terus memperkenalkan diri sebagai mahasiswa teknik kimia ITENAS. Jadi sebelum videonya biasa perkenalan dulu gitu. Jadi kita nggak langsung presentasi gitu. Kita perkenalan dulu. Terus dalam video wajib mencantumkan logo ITENAS dan HMTK. Nah, untuk logonya itu hanya di halaman depannya aja, di covernya aja di sini. Jadi misalkan logo ITENAS dan logo HMTK. Misalkan kayak gitu. Untuk slide selanjutnya itu tidak perlu ada logo ITENAS sama logo HMTK-nya. Oh iya, terus seperti tahun kemarin, jadi untuk 3 praktikan yang mendapatkan like terbanyak, minimal 100 like, itu bakal dikasih voucher OVO senilai 100.000. Jadi teman-teman bikin videonya sebaik mungkin. Nah, nanti mungkin minta like ke teman-teman yang lain, dapat minimal 100 like itu dikasih voucher 100.000 gitu. Jadi lumayan lah buat THR gitu. Jadi dibuat aja sebaik mungkin. Nah, kemarin itu dari asistennya itu minta kalau di videonya itu kita pakai pakaian yang rapi gitu, pakai kemeja kalau bisa gitu. Jadi pas nerangin itu kita nggak pakai kaos gitu. Kalau bisa pakaiannya rapi, kayak mau katanya kayak lagi mau sidang aja gitu. Jadi kelihatannya profesional gitu. Ada lagi nggak ya itu buat video dulu. Ada yang mau ditanyain buat video?
Aku mau nanya lagi boleh ya? Boleh, boleh. Jadi video teh di sini kan baca yang poin 12 tuh ya apa 10 sampai 12 nah link video itu kita bagiinnya di mana ya? Apa harus di YouTube atau Instagram atau Oh, gimana atau di Twitter? oke. Jadi buat video ini kita di-uploadnya di akun YouTube praktikan masing-masing. Jadi di akun Google masing-masing. Nanti pengumpulannya itu ini di poin 10. Jadi link videonya aja ya, link video dan posternya nanti itu dikirim di e-learning itu satu sama ke email Pak Jono. Jadi nanti kita ngumpulinnya dua kali gitu. Yang pertama di e-learning itu link video sama poster. Yang kedua itu link video sama poster nanti ini dijelasin ke email Pak Jono gitu. Gitu kan. Oke, thank you. Oke. Oh iya buat tugasnya ini paling lambat tanggal 23 Mei. 23 Mei itu berarti ya sekitar 2 minggu lagi lah. Gitu. Ada lagi pertanyaan buat video dulu sebelum masuk ke poster? Rafli mau nanya, Boleh, boleh. yang 9 tuh, yang poin 9, video diupload dan poster. Bentuk JPG itu maksudnya gimana ya? JPG dan file asli berupa kayak gitu-gitu. Oh. Nanti itu mah buat poster udah ini, aku udah video. Sekarang buat video dulu ya. Oh, oke. Makasih, Fli. Ya. Buat video dulu ada yang mau ditanyain buat formatnya? Oke, kayaknya nggak ada. Nah, yang selanjutnya itu tugas poster. Nah, jadi selain buat video, kita itu bikin posternya poster apa? Jadi kita itu disuruh bikin poster ilmiah. Misalkan kayak gini. Jadi poster ilmiah kayak gini ada abstrak, ada latar belakang. Nah, jadi yang dijadiin patokan itu bab-babnya ada ini, ada abstrak, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada dasar teori, ada metode, langkah, variabel, kesimpulan, referensi atau daftar pustaka, dan peneliti. Peneliti itu nama kitanya. Nah, yang pertama dari abstrak, ini aku rangkuman yang kemarin sih. Nah, jadi buat abstrak itu latar belakang. Jadi jadi semua ini kita dibikin singkat aja. Jadi latar belakangnya kita itu misalkan praktikum itu buat apa sih? Nah, jadi kita jelasin misalkan praktikum ini tuh buat melakukan absorpsi oksigen ke dalam air, misalkan kayak gitu. Dengan menggunakan kolom PBC dan WWC dan dilanjutkan dengan proses stripping dengan PBC gitu. Jadi dijelasin aja secara singkat praktik kita itu kayak gimana gitu. Bentar. Nah, yang selanjutnya itu buat abstrak sama yang selanjutnya itu ada tujuan. Kalau tujuan itu kan praktik kemarin itu kita tujuannya ada 4, ada 5 itu. Salah. Jadi
Nah kan kemarin itu kita ada tujuan itu ada 4 kalau nggak salah. Nah buat di poster ini yang dicantumin hanya 2. Yang pertama itu perbedaan konsentrasi WWC dan PBC. Jadi kita itu tujuannya membandingkan, ini tuh lebih ke membandingkan ya. Membandingkan perbedaan konsentrasi absorpsi dengan WWC dan PBC. Nah itu tujuan pertama. Tujuan yang keduanya itu stripping dengan menggunakan PBC. Di sini, oh di sini ada. Ini di sini. Latar belakang, jadi aku ulang ya. Jadi latar belakang itu yang tadi latar belakang dilakukannya praktikum ini. Nah yang kedua tujuannya itu ada 2 ini nih. Mengetahui dan melakukan absorpsi menggunakan weighted wall column dan packed bed column. Yang kedua itu melakukan dan mengetahui proses stripping menggunakan packed bed column. Jadi kayaknya nomor 2 ini sama semua gitu. Jadi tujuan itu sama. Yang ketiga itu variabel. Jadi variabel itu variabel yang ada di data sekunder kita kemarin. Jadi absorpsi dengan WWC laju alir berapa LPM dan laju gas berapa LPM. Ini tuh variasinya berapa aja. Terus stripping dengan PBC laju alir berapa LPM. Terus absorpsi PBC laju alir berapa LPM. Itu buat variabel. Jadi ini disebutin aja berdasarkan data sekunder yang teman-teman dapat kemarin. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisi keburu banyak. Bisi keburu lupa. Kayaknya belum ada. Yang selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini bab 2. Jadi teman-teman pakai bab 2-nya boleh bab 2 yang kemarin. Bentar. Apa sih nama? Jadi boleh pakai yang kemarin tapi dibuat sesingkat mungkin. Jadi dari teman-teman bikin sesingkat mungkin aja. Jadi dijelasin absorpsi itu apa, faktornya yang mempengaruhi apa, jenis perbedaan jenis kolomnya gimana sama gambarnya berarti ini, terus jenis packing, keadaan random packing dan resid ring. Ini sama kegunaan diometer. Nah, jadi yang harus dijelasin itu cuman 5 poin ini aja. Jadi absorpsi, faktor yang mempengaruhi, perbedaan jenis kolom WWC dan PBC, terus jenis packing termasuk dalam random packing, dan kegunaan diometer di modul ini. Nah kan di sini ada yang disuruh mencantumkan gambar nih. Nah ini sebenarnya nggak terlalu ditekankan buat dicantumkan gambar gitu sama asistennya, soalnya kan kalau lihat dari sini misalkan di sini kan kayak apa ya, kita tuh punya tempat yang sempit gitu kalau mau naruh gambar di mana. Nah jadi gambar itu sebenarnya nggak terlalu ditekankan untuk dicantumkan dalam poster, tapi kalau misalkan ada itu lebih baik gitu. Jadi gambar itu kalau dibilang dianjurkan untuk ada, tapi nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan kita ngejelasinnya itu nggak ada tempat lagi buat gambar, nggak ada gambar juga nggak apa-apa.
kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu buat tinjauan pustaka mungkin? Nah, jadi tinjauan pustakanya itu bisa dibuat per poin gini atau dibikin paragraf juga nggak apa-apa. Jadi sebenarnya bebas aja bentuknya buat poster itu sesuka temen-temen, maksudnya sekreatif temen-temen gimana gitu. Mau dibikin paragraf, mau dibikin per poin juga nggak masalah gitu. Jadi dibebaskan sama asistennya kemarin itu buat sekreatif mungkin aja gitu buat laporannya. Oke, bentar. Yang selanjutnya skema alat. Nah, skema alat itu harus dicantumkan. Kalau skema alat itu wajib dicantumkan gambarnya. Jadi kan kalau yang sebelumnya kayak diometer ini cantum, yang kalau dalam kurung cantumkan gambar ini dia itu sifatnya lebih ke dianjurkan, harus dianjurkan ada gitu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah kalau buat skema alat ini itu harus dicantumkan ya biar tahu gitu skema alatnya seperti apa gitu. Nah, bentar. Nah skema alat yang dipakai itu yang ini kata asistennya kemarin. Mungkin ini teman-teman sebagian besar juga pakai gambar yang ini. Kalau nanti ada yang belum punya, nanti aku kirim di grup aja filenya. Nah tapi jadi gambarnya itu kita pakai gambar yang ini, tapi ada kemarin tuh ada sedikit perubahan kata asistennya. Bentar. Dari asistennya itu kemarin minta sedikit kayak revisi gitu buat gambarnya. Nah jadi yang pertama itu kan nitrogen ini dia itu selangnya itu dia tuh masuk ke kolom yang ini nih. Sebenarnya kan dia masuknya ke kolom yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan gitu. Nah jadi kalau dibenerin gambarnya, jadi dari sini berarti ke sini, ke kolom yang ini. Jadi itu yang pertama. Jadi tabung nitrogennya itu bisa dipindahin, selangnya dipindahin ke sini. Nah terus buat kolom yang ini kan kita itu pakainya dua jenis kolom kan, ada WWC yang di sebelah kanan sama PBC di sebelah kiri. Nah tapi seperti yang teman-teman lihat di yang kiri itu gak ada packingnya. Nah jadi dari asisten tuh kemarin minta digambar ada packingnya gitu buat kolom yang sebelah kiri kayak gitu. Nah terus dari keluaran ini itu sebenarnya nggak ada selang kan. Kalau teman-teman lihat dari video praktikumnya itu di sini nggak ada selang gitu. Di sini cuma ada kerangan doang, ada valve doang. Jadi di sini nggak ada selang buat keluaran gasnya ini, sebenarnya nggak ada. Nah yang selanjutnya selang di sini itu kita nggak ada yang nyambung ke tangki bawah nih. Kan dari air yang keluaran dari sini kan masuknya ke sini, ke tangki 13, harusnya tangki 14 ini, ke tangki 14. Kalau di sini 13 lah biar nggak bingung. Jadi dari keluaran dari sini itu kan masuknya ke tangki yang ini. Nah di sini tuh nggak ada selangnya kemarin. Jadi diminta digambar selangnya sama
asisten tuh minta digambar ada selangnya. Jadi sebenarnya gambarnya itu dibikin semirip mungkin sama gambar yang ada di video praktikum. Jadi teman-teman kalau misalkan kan aku ini nyampainnya banyak gitu, yang harus dibenerin apa aja. Nah kalau misalkan masih bingung teman-teman apa aja yang harus dibenerin, teman-teman mungkin bisa lihat lagi video praktikumnya, masih ada kok di e-learning masih ada. Jadi nanti aku kirim aja ini, ini aku kirim aja nanti garis besarnya buat buat revisian gambarnya itu apa aja. Nah kemarin ini punya Regita, ini tuh kemarin si Akang nyontoinnya pakai gambar yang Regita, tapi kan kita sebagian besar itu gambarnya sama gitu, pakai gambar yang ini. Nah terus cantumkan keterangan kalau cukup. Cantumkan keterangan bila cukup, maksudnya cantumkan keterangan itu ya keterangan ini nih. Nah kayak misalkan nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa. Nah kalau misalkan cukup buat naruh keterangan ini di poster, teman-teman bisa taruh gitu, dikasih keterangan. Kalau nggak pakai keterangan juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Itu buat gambar. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aku ngejelasinnya kecepatan? Oke, kalau skema alat kayak gitu. Jadi skema alat nanti kalau misal aku kirim aja nanti filenya, revisinya itu nanti juga aku kasih tahu apa aja yang harus dibenerin nanti di grup. Terus yang selanjutnya itu prosedur kerja. Nah prosedur kerja itu cuman tentang 2 aja, tentang WWC absorpsi dengan WWC PBC, sama yang kedua itu percobaan stripping dengan menggunakan PBC. Nah ini tuh bebas mau dibikin diagram alir kayak prosedur biasanya nggak apa-apa, atau dibuat paragraf juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi yang penting menjelaskan prosedur kerjanya itu seperti apa sih buat praktikum ini. Nah hasil dan pembahasan proses absorpsi WWC dengan PBC dah. Jadi buat hasil dan pembahasan ini tuh kita bahas aja sedikit tentang kalau buat nomor 1 itu WWC dan PBC itu lebih bagus mana dipakai buat absorpsi, sama ini harus dicantumin grafiknya juga. Jadi di proses absorpsi menggunakan WWC dan PBC, jadi dibandingkan WWC sama PBC itu lebih baik mana dalam absorpsi. Kemudian cantumkan grafik. Yang kedua itu proses stripping menggunakan PBC. Ini juga sama, jadi dibahas aja. Kalau stripping kan kemarin cuma 1 grafiknya. Buat yang stripping itu kan cuma 1 grafiknya. Nah yang ini ini bukan sih absorpsi paket kolom, bukan. Stripping. Nah kan stripping itu cuman datanya kita cuman ada
nggak ada. Jadi kan kemarin kita cuma ada satu si grafiknya, cuman ada delta C per laju alir. Nah, jadi yang dibahas itu, ini kan grafiknya ini nih. Jadi yang dibahas itu kan yang kedua itu laju alir mana yang memberikan delta C paling bagus misalkan. Terus dijelasin dikit kenapa sih laju alir segitu tuh memberikan delta C yang bagus gitu. Nah, jadi buat pembahasan garis besarnya itu yang pertama proses absorpsi WWC dengan PBC, jadi dibandingkan yang mana yang lebih baik. Jadi kalau kayak data ini nih, kayak data bilangan Sherwood, koefisien perpindahan massa yang kayak gini-gini tuh gak usah dicantumin. Jadi yang dicantumin cuman grafik yang ini nih, yang perubahan konsentrasi terhadap laju alir di PBC sama yang di WWC. Yang dicantumin cuman itu. Terus dijelasin dikit yang mana yang lebih baik. Terus yang kedua, proses stripping menggunakan PBC. Grafiknya cuma satu kan, yang ini. Terus dijelasin sedikit laju alir mana yang, kecepatan laju alir mana yang memberikan hasil terbaik. Terus kenapa. Dijelasin sedikit aja gitu. Terus buat kesimpulan cuma boleh ngambil dari kesimpulan yang kemarin yang dari percobaan teman-teman. Misalkan tujuan 1 dan 2. Kalau punya aku kemarin itu proses absorpsi dengan menggunakan pipette bed column memberikan produk air dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses absorpsi menggunakan weighted wall column. Jadi kesimpulan itu bisa diambil dari kesimpulan yang teman-teman bikin di laporan kemarin, itu juga nggak apa-apa buat kesimpulan. Nah, yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu sesuai dengan yang dicantumkan dalam poster, dibuat di bab 2 yang dicantumin di poster itu apa aja. Jadi bukan yang semua yang di laporan, tapi yang buat di poster aja, yang di misalkan pakai DO meter, nanti ini sumbernya dari mana gitu. Jadi hanya materi-materi ini yang dicantumkan di daftar pustaka. Sampai situ ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, nah sekarang buat tentang pengumpulannya gimana. Jadi poster itu ukurannya A2. Jadi nanti teman-teman ngatur di aplikasinya itu ukuran posternya A2, terus ada mencantumkan logo ITENAS dan HMTK. Ini tuh kayak yang presentasi tadi. Terus format poster itu seperti format yang diberikan. Maksudnya semua ini harus ada gitu maksudnya. Jadi latar belakang, tujuan, variabel, tinjauan pustaka, skema alat, prosedur, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka itu harus ada gitu. Nggak boleh ada yang kelewat. Itu format posternya. Terus, jika terdapat kemiripan tata letak dan isi poster, antar praktikan berpotensi tidak dinilai. Nah, buat yang ini tuh, kemarin tuh agak bingung juga soalnya, kalau tata letak tuh maksudnya, kalau misalkan bentuk posternya sama persis, misalkan punya saya sama praktikan
sama punya Bagas, misalkan saya sama punya Bagas tuh sama, posternya bentuknya kayak gini, isinya sama semua. Nah itu gak akan dinilai gitu. Kalau misalkan cuma beda-beda dikit, nah itu nggak bisa, berpotensi gak akan dinilai gitu. Jadi bentuknya boleh mirip gitu, boleh. Kan ini banyak banget nih bentuknya nih. Jadi teman-teman pilih aja misalkan bentuknya mau kayak gimana. Nah, jadi yang penting mah isinya jangan mirip lah, jangan mirip-mirip apalagi sama persis gitu. Kan semua ini kebanyakan ini dijelasinnya pakai kalimat sendiri untuk poster tuh. Nah, jadi kan kalau pakai kalimat sendiri kemungkinan samanya itu kan bisa minim gitu. Jadi kalau bisa itu ya jangan di copy paste dari poster temen yang lain gitu. Nah, ini itu buat video sama video. Itu buat apa sih, tata letak. Jadi tata letak boleh mirip gitu, boleh. Misalkan abstraknya di sini boleh, latar belakang di sini boleh. Yang nggak boleh itu ya kayak warnanya sama, isinya sama gitu. Terus kayak sistematikanya gitu, abstrak di sini, latar belakang di sini, itu tuh sama semua. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau mirip-mirip nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, terus, nah di sini mungkin yang tadi ditanyain buat yang poin 9 tuh, video diupload dan poster dalam bentuk JPG dan file asli berupa CAD, Adobe atau Corel dan lain-lain, disubmit dengan format nama poster GA. Nah, jadi kita itu di-upload dibagi jadi dua, kita nguploadnya 2 kali. Yang pertama itu kita mengupload link video dan poster dalam bentuk JPG. Jadi kita itu nguploadnya itu gambar yang udah jadi. Jadi misalkan link videonya sama, jadi misalkan kalau ke misalkan kalau di e-learning itu link YouTube-nya, link video YouTube-nya sama file JPG-nya. File JPG itu maksudnya ya gambarnya aja gitu, gambar poster yang udah teman-teman bikin. Itu satu. Nah, yang kedua itu tuh untuk poin yang 10. Jadi buat poin 10 di e-learning ini tuh link video sama gambarnya aja. Ini soalnya kemarin ditekanin sama asistennya, takut ada yang salah gitu. Nah, jadi link video sama gambarnya aja itu di e-learning. Nah, buat yang poin 11, link video dan poster dalam bentuk JPG dan file asli berupa Corel dikirimkan melalui email. Nah, jadi buat Pak Jono, buat email Pak Jono itu berarti kita nguploadnya 3 link, bukan uploadnya, kita nyantuminnya 3 link videonya, terus file JPG-nya atau file gambarnya, yang ketiga itu file aslinya. Kalau misalkan teman-teman kayak kan kalau misalkan ngedit gambar itu biasanya ada file aslinya, pasti ada file aslinya sih. Jadi file aslinya itu ikut di upload gitu. Bentar, aku ada contohnya nggak? Ya, intinya ini yang harus diingat gitu. Yang kalau di e-learning itu link video sama gambarnya. Kalau buat
Kalau buat ke email Pak Jono itu link video YouTube, file gambarnya sama file mentahan posternya yang bisa diedit gitu, yang bisa dibuka. Terus, nah misalkan kayak gini lah, contohnya misalkan. Kalau stikernya, stiker lagi. Kalau misalkan ini contoh file JPG-nya, jadi ini gambar. Maksudnya file itu file ini nih, file editannya, file aslinya yang bisa diedit. Jadi kalau dibuka tuh kita langsung kebuka aplikasinya gitu. Itu maksudnya file asli itu kayak gitu. Jadi ada fotonya, ada file aslinya. Itu sih buat penjelasannya. Itu aja sih buat penjelasannya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Takutnya ini udah mepet buka ya, aku juga gak nyangka selama ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Nah kayak gini ini Mau tanya, boleh. barangkali punya file yang logo yang HMTK bisa dibagi juga kan? Oh iya, nanti buat file logo HMTK sama ITENAS nanti aku kirim aja di grup. Boleh. Buat di poster juga pakai logonya ditaruh di atas juga. Iya. Posisi buat logo. Iya ditaruh di atas aja di mana sih? Iya ditaruh di atas aja. Nah, maksudnya posisi buat si logo ITENAS sama HMTK tuh ITENASnya di sebelah kiri atau sebaliknya? Itu belum ditentuin sih kemarin. Bentar, kalau biasanya kayak gimana ya? Quote-nya posisi aja juga menentukan gitu, nanti bermasalah iya. lagi. Iya benar. Kalau posisi ya. Kalau posisi nanti aku pikirin dulu aja nanti. Jadi intinya buat detailnya itu nanti aku sampein aja di grup buat detail-detail lainnya sama file-file yang mau dikirimin kayak gitu. Ada lagi mungkin? Oke. Thank you ya. Oke. Ada lagi? Kayaknya udah mau buka juga ya. Jadi sekian penjelasan dari aku. Makasih teman-teman yang udah datang. Video penjelasan ini nanti aku upload di YouTube juga. Kalau misalkan ada yang mau, ada yang tadi sempat disconnect atau nggak mulai dari awal, nggak ikut dari awal, atau mau ada yang masih bingung, videonya aku upload di YouTube nanti. Terus kalau mau tanya tentang apapun, nanti tanya aja gitu di grup. Jangan malu-malu kalau malu nanya di grup, di PC juga nggak apa-apa gitu. Oke. Sekian presentasi lagi. Sekian penjelasan dari aku. Makasih teman-teman yang udah datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you ya. Yuk. Boleh